Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Anissa Citra Rizky Abdullah. Saya dari Universitas Bengkulu. Di sini saya mau izin bertanya masalah adat di dusun. Pak, yang pertama tuh izin ini apakah selama Bapak menjabat jadi kepala desa menyelesaikan masalah pelanggaran adat seperti itu kayak perkelahian atau pencurian. Terus intinya tuh Pak, ini mau nanya cara penyelesaian adatnya. Jadi terima kasih sebelumnya dengan Adinda atas kedatangan ke Desa Tebak Kubu untuk mempertanyakan masalah ataupun mengenai pelanggaran adat ataupun penyelesaian yang pernah terjadi sampai ke adat di Desa Tebak Kubu. Di sini saya selaku kepala desa sekaligus pemuka tokoh agama dan adat sedikit menjawab bahwasanya selama saya menjabat sebagai kepala desa Tebak Kubu pernah terjadi itu ada 2 perkara sampai ke pelanggaran adat, itu kasus perkelahian, di mana kasus perkelahian ini terjadi akibat selisih paham, akibat bercanda. Awalnya bercanda, kemudian kalau bahasa Melayu itu disebut dengan cempal tangan atau ringan tangan, kemudian bergurau terlalu ringan tangan langsung menonjok ataupun menampar. Dan saat itu kami selaku pemerintah desa menerima laporan. Untuk kasus pertamanya kami menerima laporan dari korban yang ditampar ataupun ditonjok. Kemudian untuk langkah berikutnya penyelesaiannya, kami sebelum turun langsung memanggil pelaku, kami itu memanggil kepala dusun, Babinsa, Babin Kamtibnas yang bertugas di Desa Tebak Kubu beserta Limas dan Hansip yang ada di Desa Tebak Kubu. Dan alhamdulillah pada saat itu setiap komponen ataupun orang-orang yang terkait untuk penyelesaian alhamdulillah semuanya hadir untuk penyelesaian. Langkah yang keduanya yaitu setelah kami kumpul dan kami memanggil korban dan pelaku untuk menanyakan penyebab ataupun peristiwa terjadinya perselisih pahaman tersebut, mendengar dari cerita dari pihak pelaku maupun pihak korban agar nantinya bisa kami selesaikan, bukan hanya mendengar satu pihak saja. Jadi setelah kami dengar semuanya, baik itu pengakuan dari pelaku, pengakuan dari pihak kedua sebagai korban, di situ baru kami mulai bisa untuk menentukan titik perdamaian ataupun penyelesaiannya sampai ke sanksi adat. Kalau di Bengkulu Selatan khususnya Kecamatan Kota Manak, Desa Tebak Kubu, kalau adat yang bahasa Serawanya ataupun ringan tangan menonjok ataupun menampar itu disebut dengan bahasa cempalo tangan, ringan tangan, itu dendanya yaitu jambar nasi jambar kuning cukup ayam berikut dengan sanksi adat yang disertai dengan nominal rupiah. Dan kemudian selanjutnya dengan kedua belah pihak pelaku dan korban itu ada sebuah kesepakatan ataupun perdamaian, suatu ikatan agar nantinya tidak terjadi ulang kembali. Ketika mereka kemudian melanggar, maka itu melanggar peraturan adat kembali. Di saat itu yang ketiganya kami menyepakati apakah si pelaku sepakat ataupun menjawab dari kami dan mampu untuk membayar denda ataupun sanksi adat. Kemudian dari korban apakah dia bersedia menerima uang yang disebut sebagai uang perdamaian tersebut. Maka dari itu jikalau sudah selesai, jikalau sudah disepakati, dan alhamdulillah waktu perdamaian itu terjadi, itu untuk membuka musyawarah berlangsungnya
perdamaian sampai ke sanksi adat tersebut itu dimulai dari kami selaku pemuka adat, yaitu kepala desa langsung. Dan alhamdulillah semua kasus itu ada 2, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak keberatan dari pelaku maupun korban merasa keberatan, baik itu sanksi adatnya maupun uang perdamaian sebagai sebuah perjanjian antara kedua pihak. Mungkin untuk yang perkelahian sebatas itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang lain boleh disampaikan kembali. Jadi Pak, ini simbol yang diberikan tuh berupa nasi yang masih jabat Ya. tadi. Berupa nasi tumpeng. Nasi tumpeng yang diwarnai dengan kuning, ditutup dengan dikasih alas oleh daun pisang, baik itu bawah maupun atas, dan dikasih ayam kampung. Ayam kampung yang utuh, ibaratnya yang dimasak dibakar utuh, tidak ada yang hilang satupun, tidak dipotong-potong, cuma dibelah, dibersihkan, dimasak untuk 1 ekor ayam sebagai sanksi adat yang ada di Bengkulu Selatan, khususnya di Desa Batu. Untuk sanksi yang lainnya dipenuhi Pak dengan pelanggar. Ya, kalau untuk sanksi lainnya yang pernah kami sampaikan tadi, kami sampaikan sanksi administrasi adat itu sanksi pencatatan pengurusan untuk diberikan kepada yang mencatat kasus, yang menyelesaikan kasus, dan yang mendampingi menyelesaikan, sebagai rasa bentuk terima kasih dari kami pengurus pemerintah desa mengadakan instansi seperti Babinsa dan Babin Kamtibnas, karena mereka dari TNI dan Polri, mereka memang harus dihadirkan dan mereka bersedia untuk menjadi saksi perdamaian dan penyelesaian kasus adat tersebut. Kalau yang sanksi untuk perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak itu diminta oleh si korban. Itu waktu kasus yang kedua, si korban sebelum diselesaikan itu sebelumnya menyampaikan dengan pemerintah desa atau pemuka adat. Contohnya dalam sebuah kalimat, jikalau si pelaku tidak memberikan saya uang senilai Rp500.000 atau selebihnya, saya tidak akan membuat perjanjian perdamaian dengan pelaku, dan hal ini akan saya bawa ke kasus hukum yang berkelanjutan ataupun pihak-pihak yang berwajib. Dan itu sebelum kami memanggil si pelaku kembali, kami menyampaikan jikalau pelaku itu memenuhi keinginan si korban, maka pelaku menyediakan sanksi adat dan uang perdamaian tersebut. Tetapi jikalau pelaku itu menolak, maka itu diselesaikan di tingkat kepolisian. Dan alhamdulillah 2 kasus ini terjadi, kedua-dua pelaku yang melakukan kesalahan kepada korban siap mengadakan sanksi denda adat maupun sanksi administrasi dan perjanjian perdamaian dengan korban yang dipukul ataupun ditangkapnya seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang ditanyakan. Sebelumnya mohon maaf maaf jika mengganggu waktunya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.